Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berkata Syekh Abdul Razzaq rahimahullah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa huma ismani jalilani. Kedua-duanya adalah nama Allah yang begitu agungnya. Kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Banyak sekali disebutkan kedua nama ini dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'arsy-Nya. Wa qala thumma istawa 'alal 'arsyir Rahman. Kemudian juga Allah berfirman, kemudian dia Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Wa qala inni akhafu an yamassaka adzabun minar Rahman. Berkata Ibrahim ketika mengingatkan ayahnya Azar, sesungguhnya aku khawatir sekali engkau ditimpa azab dari Tuhan Allah yang Maha Penyayang. Wa qala, dan Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Dialah Tuhanku, dialah Tuhan yakni langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya, Tuhan yang Maha Penyayang. Wa qal, dan dia juga berfirman, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Dialah Tuhan yang Maha Penyayang yang telah mengajarkan kepada manusia Quran. Wa ghalibu maji ismi Rahim imma muqayyadan. Adapun namanya Ar-Rahim kebanyakan datang dalam Al-Qur'an terikat ya dengan kata lain. Maka qaulihi, contohnya Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu sifat rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang beriman. Au maqrunan bismir rahman. Terkadang Ar-Rahim diikutkan dengan Ar-Rahman, diiringi dengan Ar-Rahman, kama fi suratil Fatihah wal basmalah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Fatihah dan dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Atau bismin akhar. Kadang-kadang Ar-Rahim ini juga digandengkan dengan nama lain. Contohnya Al-Azizir Rahim, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Al-Ghafurur Rahim, Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Barrur Rahim, Tuhan yang Maha Baik lagi Penyayang. At-Tawwabur Rahim, Tuhan yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, Ar-Rahman Ar-Rahim itu semuanya terambil daripada sifat rahmat. Rahimah, Allah merahmati. Dari Rahimah inilah diambil nama Rahman, diambil nama Rahim. Rahimah yarham artinya merahmati, mengasihi, menyayangi. Ya, dari kedua, dari sifat rahim, dari kata kerja rahimah dan sifat ar-rahmah inilah muncul nama ar-Rahman ar-Rahim. Yang keduanya memiliki perbedaan. Ya, apabila Allah menyebutkan nama ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala banyak mengkaitkannya dengan penciptaan alam semesta. Tuhan Maha Pengasih di atas arsy bersemayam dan lain-lainnya. Ya, tidak akan melihat burung di atas mengepak-ngepakkan sayapnya, ma yumsikuhunna illa Ar-Rahman. Tidaklah ada yang menahan burung itu jatuh kecuali Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama yang selalu melekat dengan alam semesta. Bagaimana Allah SWT dengan kasihnya sehingga Allah Subhanahu wa taala ya melakukan yang terbaik, memberi petunjuk setiap makhluk dengan apa yang sesuai baginya. Ya, dengan rahmannya Allah inilah makhluk berkasih sayang. Dengan rahman Allah inilah ya manusia berkasih sayang. Dengan rahman Allah inilah Allah berikan seluruh makhluk rezeki tak pandang bulu, mukmin, kafir, binatang melata, binatang berkaki 4, berkaki 2, binatang yang bersayap, yang tak bersayap, bertanduk, tak bertanduk, semuanya mereka dapat jatah rezeki Allah dari namanya Ar-Rahman. Tapi nama Ar-Rahim, wa ghalibu maji'ir Rahim, kebanyakan nama Ar-Rahim itu muqayyad, selalu disebutkan secara khusus.
ya kadang-kadang muqayyad dengan ya mu'minin, wa kana bil mu'minin rahiman. Sesungguhnya Allah begitu sayangnya kepada orang-orang mukmin. Jadi rahim ini lebih melekat kepada ya makhluk tertentu, tidak semua makhluk dapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa rahimnya Allah itu melekat kepada hamba-hambanya beriman. Dan kadang-kadang penyebutan rahim dalam Qur'anul Karim ya diiringi dengan kata-kata Rahman sebelumnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kadang-kadang kata-kata Ar-Rahim juga melekat dengan sebagian nama-nama Allah lainnya, Al-Azizur Rahim, Al-Ghafur Rahim, Al-Barur Rahim, dan lain-lainnya. Walihadainal ismaini sya'nun kabir. Kedua nama ini memiliki peran atau memiliki tempat yang begitu agung, kedudukan yang begitu besar, ومكانة عظيمة فهما الاسمان اللذان افتتح الله بهما Qur'an. Dengan dua nama inilah Allah membuka Ummul Qur'an, induk daripada segala macam surat dalam Al-Qur'an, yaitu Fatihah. Jadi Al-Fatihah tak akan dibuka kecuali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahuma unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Allah jadikan nama Ar-Rahmanir Rahim ini sebagai tanda alamat bagi seluruh isi kitabnya yang dalamnya ada petunjuk dan penjelas. Setiap surat pasti dimulai dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ya, yang mana isi Quran semuanya mengandung petunjuk dan penjelas segala macam perkara yang dibutuhkan manusia. Tak akan dimulaikan kecuali dengan dua nama ini. Ia menunjukkan keagungan dua nama ini. Seluruh isi Quran, sebelum kita membaca surat, pasti kita akan mendapati nama ini tertulis dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alahu ma'unwana ma anzalahu minal huda wal bayan wa dhammanaha al-kalimatu allati la yathbut laha syaitan. Selalu ya digabungkan bersama Ar-Rahmanir Rahim ini ya perlindungan daripada syaitan. Ya, yang dengan dua nama ini tak akan mungkin lagi syaitan dapat menggoda manusia. Yaitu ucapan kita sebelum membaca Bismillah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Dan setiap kali kita membaca isti'adzah dan mulai membaca surat, setelah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlindung kepada syaitan dengan kejahatannya. Berlindung dengan siapa? Dengan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak akan menyesatkan hambanya, yang tak akan menyerahkan hambanya kepada syaitan untuk digoda dan diganggu. Ya, rahmatnya yang telah meliputi segalanya, di antaranya adalah hamba-hambanya. Maka yang berlindung dengannya Allah akan lindungi, yang meminta kepadanya Allah akan beri, yang bertobat kepadanya Allah akan terima tobatnya. Begitulah seterusnya. Waftataha biha kitabahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan dengan itu pula lah Nabi Sulaiman memulai suratnya. Dia kirimkan suratnya kepada Ratu Bilqis di negeri Yaman sana, dari Baitul Maqdis. Dalam surat tersebut apa yang dimulai Sulaiman? Sulaiman mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Sesungguhnya surat ini dengan memulai penulisannya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ta'alu alayya, jangan kamu menentang kepadaku. Wa atuni muslimin, datanglah menyerah. Jadi dengan surat itulah Sulaiman, dengan kedua nama inilah Sulaiman memulai suratnya ketika menuliskan kepada Muqawqis, kepada Ratu Bilqis. Kemudian wa kana Jibrilu yanzilu biha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda iftitahi kulli suratin al-Qur'an. Dan Jibril membawa dua nama ini tiap kali turun membawa ya dan memulai daripada membaca surat-surat Al-Qur'anul Karim. Naam. Wa qad warada hadhan al-isman, dua nama ini selalu terdapat muqtarinaini dalam Quran, beriringan fi iddati mawadhi'a min al-Quran, dalam banyak tempat.
wa kullun minhuma dalun ala thubutir rahmati sifatan lillah azza wa jalla. Kedua-duanya ini menunjukkan sifat rahmat yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua nama ini terlahirlah sifat rahmat yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ya, tak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala lepaskan dari duanya dari dirinya dari dua nama ini sifat rahmatnya. Illa anna iqtirana hadain al-ismayn fihi dalalatun ala thubuti hadha al-wasf wa husuli atharihi wa ta'alluqihi bimuta'alliqatihi. Ya, tetapi ketika dua nama ini diiringkan, maka kedua-duanya menunjukkan ya sifat rahmat tersebut dan efeknya ya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan dua nama Allah Subhanahu wa taala ini yang memiliki perbedaan dalam sisi makna. Kedua-duanya muncul daripada sifat rahmat, tapi kedua-duanya memiliki perbedaan. Far-Rahman, maka nama Allah Ar-Rahman ay alladhi ar-rahmat wasfuhu, yaitu sifat Allah. Dialah Tuhan yang maha pengasih, yang tak pilih kasih kepada seluruhnya. Dia curahkan kasihnya kepada seluruhnya, mukmin, kafir, fasik, ya, yang fasik, yang taat, ahli ibadah, ahli maksiat, tak pilih-pilih kasih. Ar-Rahim ay ar-rahimul ibadah, tapi namanya Ar-Rahim yang darinya sifat rahmat diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang khusus, yang beriman. Oleh hadza yaqulu, karena itulah dia berkata, wa kana bil mu'minina rahimah, dan adalah Allah begitu sayangnya kepada orang-orang mukmin. Kasihnya Allah kepada orang-orang mukmin ini terambil daripada namanya Ar-Rahim, yang khusus bagi orang-orang mukmin, bagi hamba-hambanya belaka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah kepada mereka hamba-hambanya beriman begitu pengasih, penyayang, lembut lagi maha penyayang. Walam yaji rahman bi ibadih, tidak pernah Allah menyebutkan ya nama Ar-Rahman terhadap hamba-hambanya, enggak. Rahman kepada seluruh makhluknya. Rahman kepada burung-burung yang terbang di angkasa. Rahman ya kepada seluruh makhluknya. Pada arsy ya Ar-Rahman, ala asistawa, dan seterusnya. Tak pernah Allah menyebutkan kata-kata Rahman dilekatkan dengan hamba-hambanya, tak pernah. Karena Rahman itu lebih luas. Ya, kasih sayang Allah yang tak pilih kasih, semuanya disayangi Allah dengan rahmannya ini. Orang kafir yang matanya terbelalak, terbuka, menyembah berhala pun dapat rahmat dari namanya Ar-Rahman, tetap menghirup oksigen di dunia ini. Subhanallah, sekiranya Allah berkehendak, mampu Allah menahan oksigen dari orang-orang kafir. Mereka tak makan, mereka tak minum, tapi Allah tak berkehendak. Semuanya dapat rahmatnya dari namanya Rahman. Ya, tapi dari namanya Rahim khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya belaka. Walam yaji Rahman bi ibadih, tak pernah dalam Quran ada ungkapan Ar-Rahmanu bi ibadih, tidak. Tapi Ar-Rahimu bi ibadih. Karena Rahman bukan hanya kepada hambanya belaka. Andai kata Rahman hanya kepada hambanya belaka, habis alam semesta ini, mati semua orang-orang kafir, ahli maksiat. Ya, mati mereka semua yang tak tahu bersyukur kepada Allah, yang menciptakan dia Allah, memberikan rezeki Allah, disembah patung, disembah batu, disembah kayu, macam-macam. Subhanallah. Gak pernah dalam Al-Quran ada kata-kata Rahman bi ibadih atau Rahman ya bil mu'minin. Tidak pernah Allah katakan dialah Tuhan Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak, pasti dengan menggunakan kata-kata Rahim. War-Rahman ja'a ala wazni fa'lan. Dalam bahasa Arab Rahman itu timbangannya adalah fa'lan. Ya, dalam ilmu sharaf setiap kata-kata dalam bahasa Arab ada timbangannya, mengacu kepada kata-kata fa'ala. Rahman fa'lan, Rahim fa'il. Ya, maka timbangan Ar-Rahman adalah al-fa'lan, seperti ghadban dan lain-lainnya. Ad-dalu ala sifatil thabit al-lazimah, menunjukkan satu sifat yang melekat terus-menerus, al-kamilah, yang sempurna. Ai
min sifati rahmah. Maksudnya adalah sifat Allah adalah rahmat yang tak pernah lepas dari dirinya, selama-lamanya melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah sekalipun Allah tak memiliki sifat rahmat. Senantiasa rahmatnya meliputi hamba-hambanya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita buat maksiat tapi tak diberikan Allah hukuman di dunia ini. Kadang-kadang diberinya kita tangguh, diberinya kita petunjuk untuk kembali bertaubat. Subhanallah. Adapun Ar-Rahim dalun ala ta'dihil marhum, menunjukkan nama ini ada kaitannya dengan yakni makhluk yang dirahmatinya. Al-marhum yang dapat rahmatnya. Ai man yarhamu bil fi'li. Dialah Tuhan yang merahmati, ya, merahmati hamba tersebut dengan perbuatannya. Ya, jadi inilah bedanya. Adapun Rahim berkaitan dengan al-marhum, makhluk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang secara khusus tak diberikan kepada seluruh makhluk lain. Itulah rahmat berupa iman. Itulah rahmat berupa petunjuk, ya, berupa hidayah yang tak semuanya dapat.